Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah seorang ulama Nusantara, yaitu Kyai Haji Zubair Gresik, yang terkenal dengan karomah dan kedermawanan beliau. Tersebutlah seorang ulama bernama Kyai Haji Zubair memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kewibawaan, kesaktian, dan kedermawanan melekat pada diri sang kiai tersebut. Ketika berusia sekitar 5 tahun, ayah beliau membawa Kyai Haji Zubair Gresik pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus belajar. Setiba di tanah Arab, Kyai Haji Zubair kecil langsung dipondokkan oleh ayahnya ke salah satu syekh. Ayah beliau berpesan kepada ulama yang menjadi gurunya agar Zubair jangan pulang ke Indonesia sebelum diizinkan oleh gurunya. Kyai Haji Zubair menghabiskan pendidikan di Makkah selama 30 tahun. Demikianlah latar belakang mengenai lamanya beliau menimba ilmu agama di Makkah. Pada suatu musim haji, ada seorang hartawan dari Gresik yang datang ke Mekah untuk memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Saat ia mendatangi guru dari Kyai Haji Zubair, ia sampaikan niatnya bahwa di samping ia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ia juga mempunyai niat agar bisa mendapatkan calon suami untuk anaknya yang tinggal di Indonesia atau Gresik. Kyai Haji Zubair dipanggil oleh gurunya dan menanyakan apakah dia bersedia diajak pulang ke Indonesia atau Gresik dan selanjutnya menjadi menantu dari seorang jamaah haji yang berasal dari Gresik. Kyai Haji Zubair menyetujui apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Setelah tiba di Gresik, di samping mengajarkan ilmu agama Allah pada keluarga beliau, Kyai Haji Zubair juga mendirikan pondok pesantren. Dan sampai saat ini pondok pesantren tersebut masih terus dijadikan tempat menimba ilmu oleh masyarakat sekitarnya. Banyak orang mengaguminya atas apa yang telah dia perbuat untuk menyebarkan agama Islam yang telah dipelajarinya di Mekah. Amalan ibadahnya membuat kagum berbagai macam golongan di Gresik, bahkan dari luar Gresik. Siapakah Kyai Haji Zubair tersebut? Anak ragil dari 6 bersaudara ini merupakan keturunan Abdul Qudus yang berasal dari Demak. Menurut cerita dari salah seorang keluarga, Abdul Qudus merupakan golongan dari orang biasa, namun mengabdi sebagai kusir dari Sunan Kudus. Meski demikian, hampir seluruh anaknya memiliki pondok pesantren di Pulau Jawa dan Madura. Seperti halnya Kyai Haji Zubair yang memiliki pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Kyai Haji Zubair, yang lokasinya berada di daerah Kauman Gresik. Pondok tersebut termasuk salah satu pondok pesantren tertua di Gresik. Kyai Haji Zubair meninggal di Gresik dan dimakamkan di makam Islam Telogo Pojok. Setiap tahun selalu diperingati haul dari Kyai Zubair, sambil mengenang tentang kewibawaan, kesaktian, dan kedermawanannya yang diceritakan oleh keluarga ataupun tokoh Gresik. Salah satu ceritanya adalah cerita bagaimana Kyai Haji Zubair menghadapi gangguan dari preman yang sedang mabuk, atau kisah tentang Kyai Haji Zubair yang punya kesaktian mampu membagi raganya menjadi 2. Bahkan konon dia juga punya santri yang berasal dari golongan jin. Demikian pula cerita tentang kedermawanannya dalam berbagi terhadap kaum duafa maupun janda dan fakir miskin. Cerita soal preman yang sedang mabuk itu bermula ketika beliau sedang berkunjung ke rumah anak angkatnya yang berada di daerah Pekelingan dengan berjalan kaki. Sepulang dari rumah anaknya, dia bertemu dengan para pemabuk di tengah jalan.
Assalamualaikum Pak Kiai, badhe ten pundi Pak? Mau kemana Pak? Sapa dari salah satu preman itu. Dengan tenang Kiai Haji Zubair menjawab, katene moleh nang Kauman. Mau pulang ke rumah Kauman. Lungguh bareng-bareng nang amben kene lho Pak Kiai, ngombe bareng-bareng. Duduk sama-sama di sini dulu toh Pak Kiai, minum bersama-sama, sahut para preman dengan gaya mengajak Kiai Haji Zubair untuk mabuk bersama. Astagfirullah, ngombe apa iku? Arak kok diombe? Apa untungnya ngombe ngono? Minum apa itu? Arak kok diminum? Apa untungnya minum kayak gitu? Tanya Kiai Zubair. Weco Kiai, kanggo mendem Kiai, iki ae sak drem ison kuat. Kiai, wong ingsun iki rajane mabuk jari. Enak Kiai, buat mabuk Kiai, ini aja 1 drum aku kuat Kiai. Aku ini katanya rajanya mabuk. Ojo ngono, leh sombong ngono iku dosamu tambah gede lho. Jangan kayak gitu, kalau sombong seperti itu dosamu tambah banyak lho, sambung Pak Kiai. Halah, ngomong entut ta Kiai. Lakare sampean dak kuat ngombe ngono, palingo ya lek ngombe sak ceret wis gentang sampean. Ayo Kiai, lek wani kene ngombe karo ingsun. Ayo totoan, sapa sing kuat ngentekno omben-omben sak drem iki. Lek ingsun sing menang, bayaro 20 repes nang ingsun. Lek sampean sing menang, ingsun manut dadi santrine sampean sak lawase. Halah, bicara kentut Kiai, paling kamu tidak kuat, paling hanya minum 1 ceret saja sudah sempoyongan. Ayo Kiai kalau berani, sini minum dengan saya. Ayo taruhan, siapa yang kuat menghabiskan minuman arak 1 drum ini, kalau saya yang menang, kamu kasih aku uang 25.000. Kalau kamu yang menang, aku akan ikut menjadi santri kamu selamanya. Tantang dari salah satu preman tersebut sambil menertawakan Kiai Haji Zubair. Tanpa pikir panjang untuk meladeni tantangan dari preman dan dengan tujuan baik untuk ibadah, Kiai Haji Zubair langsung mengambil gelas dan meminum omben-omben tersebut, gelas demi gelas dengan membaca bismillah di setiap gelasnya untuk mengharap ridha Allah. Si preman hanya bisa melongo melihat kehebatan Kiai Zubair yang dengan cepat dan kuat menghabiskan 1 drum omben-omben tersebut. Akhirnya si preman mengaku kalah dan bersedia untuk memenuhi janjinya untuk taubat dan menjadi santri dari Kiai Haji Zubair. Soal kesaktiannya, ceritanya ketika hari Jumat seperti biasa, beliau mendapat undangan untuk menjadi penceramah di masjid-masjid di Gresik. Pernah suatu ketika, dia mendapatkan 2 undangan untuk mengisi ceramah di tempat yang berbeda. Yang satu mengisi khutbah Jumat di Masjid Jami Gresik yang lokasinya berada di alun-alun Gresik, dan yang kedua di Masjid Giri yang lokasinya berada di sekitar area makam Sunan Giri. Tanpa disangka, seusai sholat jamaah dari Masjid Giri dan Masjid Jami Gresik, ada salah seorang kerabat bertemu dengan temannya dan mereka saling bercerita tentang isi khutbah Jumat di masjid masing-masing. Dan ketika mereka saling tanya siapa pengisi khutbahnya, mereka terkejut. Ternyata pengisi khutbah Jumat kedua masjid tersebut adalah orang yang sama, yaitu Kiai Haji Zubair. Mosok Kiai Zubair khutbah nang Masjid Giri, lawang mau jelas-jelas ngisi khutbah nang Masjid Jami kok. Ucap jamaah Masjid Jami heran. Iya cak, wong ingsun lho weruh dhewe sing ngisi iku Kiai Zubair, ujar jamaah sholat Jumat di Masjid Giri. Walah, kok iso kaya ngono yo cak? Kok iso Kiai Zubair khutbah di panggonan sing beda, tapi wektune iso bareng kaya ngene? Subhanallah, jawab jamaah sholat Jumat di Masjid Giri. Iya cak, ya ngono iku lek wong sing ilmune tinggi, duwe karomah tekan Gusti Allah,
lanjut jamaah sholat Jumat di Masjid Giri. Akhirnya mereka sowan ke tempat Kiai Zubair dan menanyakan seputar kejadian itu. Kiai Haji Zubair menjawab pertanyaan keduanya itu dengan tersenyum, dan dari cara menjawab Kiai Zubair tersebut akhirnya masyarakat mengerti bahwa hal itu tidak usah diperdebatkan karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan mereka pun percaya bahwa yang menjadi imam dan khatib di Masjid Jami Gresik dan Masjid Giri pada saat yang bersamaan adalah Kiai Haji Zubair. Kiai Haji Zubair juga mempunyai murid jin. Cerita yang lain tentang kesaktian Kiai Haji Zubair adalah sebagian muridnya berasal dari golongan jin. Setiap kemanapun beliau pergi, selalu ada jin yang setia menggendongnya di perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, jin yang sedang menggendong Kiai Haji Zubair tersebut bertemu dengan temannya sesama makhluk gaib. Tetapi makhluk tersebut adalah jin kafir yang suka menggoda manusia. Jin kafir sangat benci terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zubair. Hei, jin stres, lapo kon gelem wae dikongkon gendong kiaimu. Aja gelem didadekno babune. Uncalno ae ning tengah-tengah langgong kono. Gendeng kon iku gelem wae, kata jin kafir kepada seorang jin yang menggendong Kiai Haji Zubair. Mendengar ucapan dari jin kafir tersebut, jin yang sedang menggendong Kiai Zubair berbicara dalam hati, "Iya yo, gelem wae aku didadekno babu, terus dikongkon karo Pak Kiai. Ya opo lek tak telbokno ning tengah-tengah delanggung ayo." Tanpa disadari, Kiai Haji Zubair mengetahui apa yang sedang dipikirkan santrinya tersebut. Tanpa berbasa-basi, Kiai Haji Zubair berkata kepada jinnya, "Yo, uncal noe ison ndik delanggung, tak obong kon mari ngono." Akhirnya karena takut dibakar, jin mengurungkan niatnya untuk melempar Kiai Haji Zubair, dan si jin kafir yang sengaja memanas-manasi suasana tersebut langsung kabur saat dia tahu kalau Kiai Haji Zubair mampu mendengar ucapannya. Kisah selanjutnya, kedermawanan Kiai Haji Zubair. Cerita yang terakhir, Kiai Haji Zubair sangat terkenal kedermawanannya. Dia sangat memperhatikan kondisi ekonomi orang duafa dan juga janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Hanya saja sedekah itu sengaja dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan orang-orang yang disedekahinya tidak tahu siapa yang bersedekah. Suatu ketika, para janda yang berada di sekitar rumah Kiai Haji Zubair di daerah Kauman bingung saat subuh mereka menemukan uang yang diselipkan di bawah pintu atau di bawah kaset masing-masing rumahnya. Tidak ada seorang pun yang tahu pelakunya meskipun ditanyakan siapa saja. Sampai bertahun-tahun hal itu selalu terjadi setiap hari dan tak ada yang tahu siapa yang memberi. Sampai suatu ketika Kiai Haji Zubair wafat, janda-janda dan kaum duafa pun menyadarinya. Kok dak ono sing ngekei ingsun duit ndek ngisor lawang maneh yo? Keluh si janda. Ojo-ojo sing ngei ket biyen iku Kiai Haji Zubair. Lah pas Kiai Haji Zubair seto kok moro-moro blas ndak ana sing ngekei. Kok tidak ada lagi yang memberi saya uang di bawah pintu rumah ya? Jangan-jangan yang memberi uang sejak dulu itu Kiai Haji Zubair. Lah ini setelah Kiai Haji Zubair meninggal, sudah tidak ada lagi yang ngasih uang sama sekali. Akhirnya hal tersebut dibenarkan oleh santri dekatnya Kiai Haji Zubair. Sejak saat itulah kedermawanan Kiai Haji Zubair selalu menjadi cerita yang patut menjadi contoh. Berkat jasa-jasanya, akhirnya pemerintah Kabupaten Gresik memberikan penghargaan dengan menjadikan nama jalan yang berada di daerah Pulau Pancikan yang lokasinya berada di timur Jalan Malik Ibrahim menjadi Jalan Kiai Haji Zubair. Selain itu juga
acara Haul Kiai Haji Zubair selalu diadakan setiap tahun pada bulan Syawal, Jumat terakhir di Pondok Pesantren Kiai Haji Zubair di sebelah utara Masjid Jami Anggresik. Itulah kisah Kiai Haji Zubair dari Gresik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.